seorang pria ini ya yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya sih cerdas-cerdas, pintar, tapi ketika mereka baca Bible, Alkitab, otak mereka jadi sungsang, akal sehat mereka hilang katanya. Nah, ini berbahaya ya. Ini ucapan-ucapan yang pertama menista ya, menista orang Kristen. Saya kan orang Kristen, merasa dinista, tapi saya tidak ternista, walaupun ya menurut ukuran manusia itu dinista. Karena saya pribadi ketika saya baca Alkitab justru otak saya makin sehat. Dulu kan agama saya bukan Kristen, saya tinggalkan agama saya Islam, pindah saya ke Kristen. Saya baca Alkitab, kok otak saya makin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa tagar Save Kiamat sedang dikumandangkan oleh para Polycardos dan juga Laskar Polycardos. Mereka berusaha untuk menyelamatkan kiamat. Tetapi yang jadi masalah, kiamat sekarang sedang ngumpet dan lepas, menghilangkan segala komunikasi, mematikan segala komunikasi dengan dunia lintas agama ini. Jadi teman-temannya sendiri itu bingung sekarang bagaimana mencari si kiamat ini. Karena WA-nya sudah ganti, nomornya ganti, YouTube-nya tidak aktif, TikTok-nya tidak aktif. Karena sedang sembunyi. Ini membuat mereka bingung. Padahal para Polycardos sudah tidak sabar, ingin membuka donasi buat kiamat. Kenapa? Supaya bisa mengambil donasi yang diberikan oleh Laskar Polycardos. Jadi teman-temannya ini ya, yang mengaku teman-temannya ini udah nggak sabar, ingin jadikan kasus ini ladang pencarian. Sudah tidak sabar ingin jadi mafia donasi. Tapi kiamatnya sembunyi, nggak mau pula kasih rekening kan begitu. Ya, padahal semua sudah pingin nih jadi pahlawan kesiangan kan begitu. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Dan bagi yang belum tahu kiamat siapa, silakan ditonton video-video kita sebelumnya ya. Ini saya sudah 2 buah konten saya buat di channel Jadi HMC ini. Yang pertama, kiamat alias Victory Alda, si penghujat Islam akhirnya keciduk ya. Jadi inilah wajah dari kiamat. Dan kita bisa lihat bahwa channel-channel Kristen dan juga channel Polycardos sudah mulai membahas hal ini. Kiamat diburu ya. Wah, Edis kayak maling nih tiba-tiba. Hitam semua ya. Saya lucu lihat dia. Ya, lucu nih. Hitam, wajah hitam, jaket hitam, semua hitam. Ini macam apa ini? Ini kalau ketemu warga biasa digebukin yang ginian nih. Yang biasa digebukin yang beginian. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa teman-teman atau para Polycardos ini lagi tantrum, lagi kepanasan teman-teman. Padahal ya harusnya Polycardos ini salahkan Candy. Kalau mau dicari biang keroknya, ya biang keroknya Candy yang sudah bernyanyi. Karena lewat mulut Candy sendirilah terbongkar organisasi penghujat Islam. Candy sendirilah yang berkicau bahwa memang mereka itu dibayar, ada organisasinya, siapa-siapa saja penghujatnya. Makin jago menghujat, donatur makin senang. Makin jago membuat marah umat muslim, ya, membuat umat muslim kepanasan, maka bayarannya akan makin tinggi. Nah, itu kan faktanya. Dan di sini ya, para Polycardos sudah mulai nih membuat kampanye-kampanye propaganda. Dan salah satunya adalah menyerukan agar Bang Zuma ditangkap. Wih, ngeri ya. Jadi ada salah satu pendeta yang merupakan mantan maling motor ya. Jadi pendeta mantan maling motor. Pendeta Risuli Lubis. Metanoia ya. Lebih cocok sebenarnya Risuli Lubis mantan maling motor. M-nya ini harusnya M3.
Harusnya ya. Mungkin kalau dia ganti jadi Risuli Lubis M3 bakal lebih terkenal. Bakal lebih menggelegar menurut saya. Jadi di sini kalian harus lihat ya teman-teman. Ini sudah 2 konten yang dia buat khusus untuk meminta agar Bang Zuma itu ditangkap. Ya, Ustadz ini mengatakan orang Kristen gila. Polisi harus tangkap orang ini karena telah menghina umat Kristen dan memprovokasi orang Kristen. Polisi tangkap Ustadz ini mengatakan setiap orang Kristen jadi sungsang karena baca Alkitab. Ya, kalian bisa lihat ini gambar Bang Zuma yang sedang diborgol ya oleh pihak kepolisian. Wih, keren ya. Risuli Lubis turun ke jalan terus. Satu video dipakai berkali-kali. Salut saya lihat dia. Jadi di dalam setiap video dia ada campaign dari Risuli Lubis yang ingin menggambarkan bahwa dia ini banyak membantu orang. Padahal ini video yang sama yang dipakai berulang-ulang oleh Risuli Lubis. Dan bagi teman-teman yang tahu ini lokasinya di mana, tolong beritahukan kepada saya ya. Saya pingin juga mampir ke sini. Ya kalian lihat. Jadi tiangnya gambar seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang tahu lokasinya ini di mana, tolong tulis di kolom komentar. Tapi yang pasti ya, soalnya kemarin yang pinggir rel itu banyak yang nulis di sanalah, di sinilah. Begitu saya cek nggak ada yang benar. Dan ini Jakarta teman-teman. Saya kalau mau ke sana jauh gitu. Jadi kalau kasih informasi mohon ya, yang pasti-pasti aja gitu. Kasihan juga sama saya gitu kan, harus capek-capek ke sana, rupanya salah. Karena kita pingin ke sini, saya pingin kita umat muslim juga turun ke sini untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya. Tujuannya apa? Supaya jangan ada di antara orang ini ada yang Islam, terus jadi murtad hanya gara-gara Indomie yang dibawa oleh Risuli Lubis. Jadi saya harap ada teman-teman yang bisa memberitahukan kepada saya ini lokasinya di mana, ya, dan kita bisa ikut turun ke sana karena memang kita punya program namanya Jumat Berkah ya. Kita juga punya program yang namanya Jumat Berkah seperti yang kita bagi ini. Hah? Dua untuk siapa? Ya, buat anak-anak saya 5. Anak 5? Iya, makasih juga. 5, makasih ya bos Om, ya. buat Ya, ya. nama saya Om, boleh nggak? Saya belum. Buat nama saya belum. Oke. Om, boleh nggak? Oh, jangan sebanyak kali. Oh, begitu satu kan. Tunggu. Tunggu satu. Iya. Satu. Iya, kodok iya kok. Tunggu satu. Tunggu lu berapa? Saya kok, iya saya. Ini mana lagi ngetong tuh yang pakai baju merah kok. Tunggu lu antri dulu. Baris. Oh jangan, soalnya nggak banyak juga. Kok sama. Ini. Wah, Ya, yang udah minggir lah. Kok, mana lagi ngetong kok. Mana Hah? lagi nyari. Iya. Mana lagi nyari ini. Tunggu jangan, oh, siapa duluan aja. Ini anak kecil. Mana lagi? Saya kok. Oh ini nggak cukup bang. Saya kok. Iya, saya kok. Kok saya kok. Iya, nggak cukup. sabar. Iya, gua dulu. Ayo pintar. Aduh. Iya, pasti. Tunggu, udah. Tunggu. Saya kok. Oh jangan dorong, Ini punya gua dulu. Oh nggak cukup lagi. Saya ini kok. Oh nggak cukup lagi bang. Tunggu, udah habis. Udah habis. Sorry. Kok tangan ibu. Iya. Nggak ada lagi. Ya memang. Nggak ada lagi masalahnya, memang dikit. Udah habisin kemarin. Ya itu 2 hari yang lalu ya, saat saya membagikan sembako di jalan, karena saya lihat ada ibu-ibu yang sudah cukup berumur lagi nyari-nyari barang ya, istilahnya ya gelandangan gitu. Karena saya kasihan, saya bagi, tiba-tiba saya diserbu. Ya tiba-tiba saya diserbu. Biasanya saya bagi itu memang random aja. Kita bagi random ya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu dan mendukung, ya bisa juga disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Oke, kita fokus ke konten kita hari ini, yaitu masalah permintaan Risuli Lubis agar Bang Zuma itu bisa ditangkoi ya. Agar Bang Zuma bisa segera ditangkoi. Ngeri ini ya, ngeri. Oke, kita coba dengarkan dulu requestan dari seorang Risuli Lubis. Saudara Bapak sekalian, tadi saya melihat video shot saudaraku. Di sini ada seorang pria yang diduga
adalah seorang ustadz. Dia mengatakan bahwa siapapun dia ya yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel atau Yesus itu Immanuel, itu adalah orang gila, orang yang nggak beres lah otaknya begitu ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat saya ya harus menanggapi ini ya. Nah, saudara, mari kita lihat videonya langsung saja. Ya. Setan itu musuh bagimu. Perlakukan Jotun itu sebagai musuh. Jangan kau biarkan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bernama Immanuel, karena itu adalah bohong. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba, orang yang tidak gila mana yang mau percaya bahwa Yesus pernah dipanggil Immanuel? Hanya orang sinting yang otaknya cuma cuil yang mau percaya itu. Saudara ini mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel itu adalah golongan setan gitu. Jadi orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus itu pernah dipanggil Immanuel itu golongan setan gitu loh. Apalagi kalau Yesus itu Immanuelnya mungkin lebih parah lagi. Ini yang memanggil Yesus itu Immanuel aja itu katanya golongan setan, saudara. Padahal kita baca di Alkitab ya. Saya akan baca ya. Ini nubuatannya sudah ada ya di Yesaya 7:14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi Immanuel ya. Di Yesaya 7 ayat 14 sudah ada nubuatan demikian. Makanya kita akan baca nubuatan itu digenapi ya. Digenapi di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ini pria ini sudah sangat apa ya, menghina, sangat menista ya. Jadi ini menurut saya orang yang sedikit mungkin cari ketenaran atau cari popularitas atau cari yang lain-lain lah. Saya kurang ngerti, saya kurang tahu maksud dia mengucapkan kata-kata seperti itu, saya kurang tahu. Tetapi saya sudah buktikan tadi bahwa Yesus itu memang dipanggil Immanuel atau gelarnya itu Immanuel, Allah yang beserta kita, saudara. Saya harus luruskan dan saya ingatkan kepada semua kita rakyat Indonesia, mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Kita harus menghormati keyakinan orang lain. Jangan sampai kita menista atau menghina, memfitnah agama orang lain. Mari kita menyebarkan keyakinan kita dengan cara yang penuh kasih, bijaksana, tanpa harus menyakiti orang lain ya, tanpa harus menghina agama orang lain. Ya, mari kita saling menghormati, saling menghargai, karena kerukunan antar umat beragama itu sangat penting. Saudara, saya tidak larang orang berdakwah, saya tidak larang juga orang menyampaikan apa yang dia yakini, tetapi jikalau itu sampai menghina keyakinan orang lain demi misi tertentu, inilah yang saya katakan tidak benar atau tidak baik ya. Orang seperti ini saya rasa tidak ada toleransi ya, tidak ada berpikir yang waras ya. Kalau berpikir waras seharusnya orang ini dia menjaga hubungan antara kita sesama anak bangsa ya. Karena orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu memang gelarnya Immanuel, bukan hanya sekedar dipanggil Immanuel, tapi dia itu Immanuel itu sendiri. Saudara, saya tidak larang, kami juga melayani ya. Seperti kali ini saya akan menyampaikan satu berita ya yang harus saya sampaikan, karena memang
saudara ini ya, ucapannya itu sangat menyakitkan kalau memang orang yang gampang tersakiti. Tapi kalau orang yang tidak mudah tersakiti, enggak akan merasa sakit ya, karena agama Kristen itu agama yang paling kuat yang tidak mudah dinista. Namun walaupun demikian, saya harus berbicara untuk apa? Untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang Kristen supaya mereka tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Karena seseorang pria ini yang dipanggil sebagian orang ustadz-ustadz, ya saya tidak tahu dia ustadz atau tidak, tetapi banyak yang manggil dia ustadz. Gitu. Orang Kristen juga panggil dia ustadz, ya. Nah, ini orang ucapannya sangat jahat, ya, sangat jahat. Kenapa sangat jahat? Karena dia katakan, ya, orang Kristen itu kalau semakin baca Alkitab otaknya semakin ngawur gitu, sungsang. Bahkan dia mengatakan, ya, sebelum dia mengatakan demikian, dia mengakui bahwa orang Kristen sebenarnya cerdas-cerdas, pintar-pintar, dia akui, tetapi Alkitab lah yang membuat mereka itu otaknya jadi sungsang, kacau. Sungsang itu artinya kacau. Ya. Ya, bukan sekedar bodoh ya. Kalau bodoh itu beda dengan sungsang. Sungsang itu gimana ya? Yang seharusnya begini jadi beginilah, sungsang ya. Makanya kalau bayi itu di perut ibunya sungsang, itu nggak bisa dilahirkan kecuali di sesar. Ya, artinya sungsang itu menurut saya kata-kata yang lebih hina daripada bodoh, ya kan? Nah ini seorang pria ini, ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya sih cerdas-cerdas, pintar, tapi ketika mereka baca Bible, Alkitab, otak mereka jadi sungsang, akal sehat mereka hilang katanya. Nah ini berbahaya ya. Ini ucapan-ucapan yang pertama menista ya, menista orang Kristen. Saya kan orang Kristen, merasa dinista, tapi saya tidak ternista, walaupun ya menurut ukuran manusia itu dinista, karena saya pribadi ketika saya baca Alkitab justru otak saya makin sehat. Dulu kan agama saya bukan Kristen. Saya tinggalkan agama saya Islam, pindah saya ke Kristen. Saya baca Alkitab, kok otak saya makin sehat, gitu loh. Nah, jadi nggak benar yang dia bilang ini, nggak benar. Saya udah alami soalnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar, karena ketika saya baca Alkitab justru otak saya jadi sadar, waras, jadi cerdas, jadi tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang tidak boleh diucap, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh. Saya jadi tahu, karena tahu dari mana? Dari Alkitab itu yang saya baca itu. Nah, inilah saudaraku yang saya kasih. Nah, akibat akibat kesombongan, keangkuhan ya. Ya itulah. Atau menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mayoritas, tidak bisa disentuh oleh hukum, tidak bisa dikenakan pidana dengan undang-undang penistaan agama, sehingga ngomong sesuka-sukanya aja, sesuka-sukanya aja. Makanya kalau saya ngomong kan hati-hati, coba lihat. Diksi, narasi yang saya gunakan kan benar, hati-hati.
Tapi kalau dia ini enggak, suka-sukanya aja, ya. Kenapa? Ya karena dia pikir nggak akan ada ya yang berani, begitu ya. Nah, tetapi kita lihat ya, kena batunya dia. Pasti kena batunya. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makanya kita sebagai orang percaya, ya, kita harus tetap berdoa ya buat penghujat-penghujat ini, ya janganlah sampai mereka tangkap polisi baru bertobat gitu loh. Penghujat-penghujat ini harusnya bertobatlah, karena itu tidak baik. Yang pertama itu merusak ya, merusak citra dirinya sendiri, merusak gambar dirinya sendiri, merusak karakternya sendiri. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ngamuk besar Risuli Lubis kepada Kurunda Zuma. Dia meminta kalau bisa ya Bang Zuma ini harus ditangkap gitu. Ya, jangan hanya Ki Ahmad yang ditangkap, tapi Bang Zuma juga harus gitu kan. Padahal apa yang disampaikan Bang Zuma itu fakta kalau kita lihat. Kan bisa diuji. Apakah yang disampaikan Bang Zuma itu hoax, berita bohong, berita yang membuat keonaran, ya, berita yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang gitu. Kan begitu. Karena dia bilang Bang Zuma ini sudah menghina dan memprovokasi umat Kristen. Padahal kalau kita lihat pernyataan Bang Zuma, pernyataan tersebut malah meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di umat Kristen. Meluruskan pemahaman yang selama ini sudah keliru. Kan kita lihat bagaimana tujuan Bang Zuma itu adalah menyadarkan orang. Dan terbukti sudah berapa banyak orang-orang Kristen setelah diskusi dengan Bang Zuma itu jadi lurus dan memutuskan apa? Mualaf. Buktinya banyak. Sudah berapa banyak orang yang syahadat setelah berdiskusi dengan Bang Zuma. Ada si Stanley, dulu berdebat mewakili Kristen. Terakhir setelah mendengarkan pemahaman Bang Zuma, memutuskan mualaf. Artinya Bang Zuma itu tidak menghina, tapi meluruskan. Itu yang benar. Ya, meluruskan pemahaman yang salah. Malah yang kita lihat dari pernyataan Risuli Lubis ini, yang membengkokkan, yang mengelabui itu Anda. Ya, di sini saya katakan pernyataan Risuli Lubis lah yang menyesatkan dan membuat orang bingung. Ini nggak baik. Tidak ada kejujuran di dalam pernyataan Risuli Lubis. Tidak ada. Ya, kenapa saya bilang tidak ada? Karena tidak sesuai. Yang dia sampaikan itu tidak sesuai. Bahkan dia menuduh Bang Zuma sembarangan. Ini udah pencemaran nama baik. Yang dilakukan Risuli Lubis ini kalau mau dituntut sama Bang Zuma bisa. Kalau mau diperkarakan bisa. Karena ini sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik. Kan begitu. Kita bahas satu-satu ya. Saya sebenarnya agak malas untuk membahas ini, tapi mau nggak mau kita harus sampaikan lah. Ya, saya juga malas sebenarnya tunjukkan ayat Alkitab kepada teman-teman ya, Bible. Tapi di sini saya cuma ingin teman-teman baca, ya, tanpa kita mengartikan. Karena dengan membaca aja sebenarnya kalian sudah tahu. Nggak perlu kalian ya tafsir-tafsir lah, karena ini kan bahasa Indonesia kok. Kecuali kalian nggak bisa bahasa Indonesia, lain cerita. Jadi Risuli Lubis mengatakan bahwa Bang Zuma yang mengatakan ya, Bang Zuma kan bilang hanya setan ya, yang memanggil Yesus Immanuel. Setan yang memanggil dia Immanuel. Ya, kalau ada manusia yang memanggil Yesus Immanuel, dia bilang setan, kan begitu. Itulah yang membuat Risuli Lubis marah gitu kan. Ya. Oke, kita lihat. Risuli Lubis membawa ayat Yesaya 7:14. Ya, ini nubuatan. Karena Yesaya ini adalah perjanjian lama. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi ada seorang perempuan yang masih muda yang akan mengandung. Akan mengandung. Ya, tetapi nggak dibilang mengandung dari Roh Kudus atau mengandung tanpa suami. Di sini nggak.
Tapi ini nubuatan tentang seorang perempuan muda yang akan hamil seorang anak laki-laki dan anaknya akan dikasih nama Immanuel. Dan ini sering sekali dipelintir oleh teman-teman Kristen sebagai nubuatan untuk Yesus. Padahal pemilik kitab aslinya, yaitu bangsa Yahudi, itu nggak pernah bilang ini untuk Yesus. Coba tanya orang Yahudi, apakah ini nubuatan untuk Yesus? Nehi, mereka bilang. Yang mengartikan nubuatan ini untuk Yesus hanya orang Kristen yang mengartikannya. Artinya sebenarnya kalian yang memelintir ayat orang Yahudi. Kalau kalian tanya sama orang Yahudi, Immanuel itu siapa? Immanuel itu sudah lahir. Ya, Immanuel itu sudah lahir jauh sebelum Yesus ada. Di mana buktinya? Ini Yesaya 7:14. Kita baca kelanjutannya. Yesaya 8:8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Ya, jadi ayat ini sudah berbicara bahwa Immanuel ini sudah hadir. Ya Immanuel. Ya. Misalnya saya bilang, akan ada ya begini. Dan terjadilah begini. Ya Bang Juma. Artinya saya sampaikan kepada Bang Juma. Kan begitu. Kami melakukan bakti sosial, ada orang yang susah kami bantu, ya Bang Juma. Statement itu saya sampaikan untuk Bang Juma. Ya, saya melaporkan apa yang terjadi kepada Bang Juma. Immanuel ini sudah lahir, teman-teman. Immanuel sudah lahir. Itu menurut tafsir Yahudi ya. Karena sebagai pemilik kitab asli, Yahudilah yang tahu siapa itu Immanuel dan apakah Immanuel sudah lahir atau itu untuk Yesus. Ini yang teman-teman Kristen harus tahu. Terus kita lanjut. Pernahkah Yesus dipanggil Immanuel? Silakan dicek. Ya, jadi menurut Bang Zuma yang manggil cuma setan. Karena memang tidak ada manusia yang manggil Yesus Immanuel. Hanya kalian-kalian inilah yang sekarang menafsirkan bahwa Yesus namanya Immanuel. Padahal mamanya kasih nama siapa? Yesua. Maria memberi nama anaknya Yesua, bukan Immanuel. Kalau di kitab Yesaya ini anaknya namanya Immanuel, kan begitu. Ini nama, menamakan dia Immanuel. Tapi Yesus lahir dikasih nama apa? Yesua. Yesua, bukan Immanuel. Mamanya nggak pernah panggil dia Immanuel, teman-temannya nggak pernah panggil Immanuel, murid-muridnya juga tak pernah. Nggak pernah ada 12 rasul memanggil Yesus Immanuel. Silakan dicek. Itulah kenapa Bang Zuma ngomong seperti itu. Karena memang tidak ada. Hanya orang-orang yang mengarang bebas yang sekarang memanggil Yesus dengan nama Immanuel. Kan begitu. Ya, kan begitu. Jadi aneh sekali kalau Risuli Lubis kejang-kejang dan ngamuk. Padahal pernyataan Bang Zuma itu memang fakta. Silakan kalian baca Perjanjian Baru, ya, sampai mungkin 1000 kali pun nggak apa-apa lah. Kalian bolak-balik baca terus. Ada nggak Yesus dipanggil Immanuel? Nggak ada. Kecuali kalian mau suruh LAI revisi lagi. Tolong dong LAI revisi. Nama Yesus kita ganti Immanuel. Supaya besok kalau diskusi kami nggak malu kan gitu. Supaya kalau kami nanti debat sama umat muslim, begitu ditanya Yesaya ini, kita bisa bilang, oh itu Yesus, itu buktinya Yesus dipanggil Immanuel. Ya, jangan lagi tulis Yesus, Immanuel tulisnya. Suruh LAI revisi, supaya agak membantu lah, kan begitu. Walaupun nanti setelah direvisi LAI, kalau diskusi sama kami, ya kami suruh baca teks asli, kan gitu. Karena umat muslim itu pakai teks asli. Kami mempelajari teks asli. Kami nggak mau pakai buatan-buatan orang ini. Ya, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Itulah kenapa kita bilang, mau kalian bolak-balik gimana pun, tetap akan ketahuan. Ya, tetap akan ketahuan. Kalian gini ya, mobil. Kalian ibarat nih mobil nih. Mobil nih kalau udah tabrakan ya. Terus diketok, diperbaiki, didempul. Sejago apapun orang mendempul, akan ketahuan ini bekas tabrakan. Coba tanya sama orang showroom, ya, orang dealer. Dia akan tahu mobil ini bekas tabrakan. Sejago apapun Anda dempul dan cat, akan ketahuan.
Kenapa? Ya kita lihat tulangnya, dipegang, keriting nggak? Oh ini keriting. Oh ini ada bekas tabrak. Tetap akan ketahuan. Ya, tetap ketahuan. Jadi yang namanya tambal sulam, mau kalian ganti gimana pun akan ketahuan, karena akan kontradiksi. Tetap akan ada kontradiksinya. Terus pernyataan kedua yang dikomplain oleh Risuli Lubis ya, bahwa Bang Zuma mengatakan orang Kristen jadi sungsang ya kalau baca Alkitab. Dan setahu saya bukan Bang Zuma aja yang ngomong ini, dan Bang Zuma mengutip statement dari orang-orang terdahulu. Sudah banyak sekali orang-orang yang bilang jangan baca Alkitab sampai full, bahkan itu dari orang Kristen sendiri. Terus ada juga yang kemarin sempat viral ya, jadi ada seorang pengacara yang bernama Deolipa Yumara. Bagi teman-teman yang ikut debat sudah lama mungkin tahu. Ada seorang pengacara namanya Deolipa Yumara. Itu waktu masuk ke room Paul Jang suruh dia baca Alkitab, dia bilang apa? Ngapain saya baca semua? Ngapain saya sering-sering baca Bible? Ya. Nanti apa? Kalian dengar sendiri. Kalian dengar sendiri statement dari Deolipa yang menyuruh jangan rajin baca Bible. Artinya apa? Statement-statement ini memang sudah sangat sering disampaikan. Sudah sangat sering. Dan kita lihat, teman-teman Kristen, alhamdulillah, memang ya mayoritas tidak pernah membaca secara full. Hanya baca kalau di gereja. Buka ayat ini. Ya, itu mayoritas seperti itu. Yang baca kitab Kejadian sampai Wahyu secara full dan sering, ya, rutin, itu cuman berapa persen saja. Itu pun baca sekedar baca gitu, tanpa mereka benar-benar telah ini apa. Karena kalau Anda baca full, Anda akan menemukan bahwa Perjanjian Lama itu tidak pernah menyampaikan dan menubuatkan tentang Yesus. Karakter dan sifat dari Allah, dari Tuhan Elohim yang ada di Perjanjian Lama berbeda dengan Yesus. Kalau Anda rajin baca, Anda akan mendapati hal seperti itu. Ya, tapi kembali lagi, itu kan hak kalian mau baca atau enggak ya. Kita tidak bisa paksakan. Dan sekali lagi, apa yang disampaikan Bang Zuma artinya adalah fakta dan kebenaran. Gimana caranya Anda mau komplain? Ya, kan begitu. Yang dia sampaikan adalah kebenaran. Memang seperti itu. Nggak ada yang panggil Immanuel. Jadi buat Risuli Lubis yang kejang-kejang, lantaran salah satu jagoan mereka yaitu Ki Ahmad sedang diburu, sedang makan tak sedap, tidur tak sleeping, ya mohon maaf. Mohon maaf. Ya, itulah yang terjadi kalau kalian cuma modal hujatan, kan begitu. Walaupun si Risuli Lubis ini nggak menghujat Islam secara langsung, tapi Anda sering menebarkan pernyataan-pernyataan bohong gitu. Dengan memfitnah Bang Zuma, memfitnah saya, memfitnah orang banyak gitu kan. Ini yang harus hati-hati juga. Saran bagi Risuli Lubis ya, Anda ini pendeta, tolonglah. Tolong jangan sering-sering mengeluarkan fitnahan dan statement-statement yang nggak ada dasarnya. Jangan sembarangan ngomong. Oke? Itu sih nasihat dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual kaos ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli baju pendebat, ya ini ada Bang Zuma, Nenek Mukiper, Salam Tauhid, ya. Terus juga ada Masih Mau Kau Datang Besok. Ya, ini baju-baju yang kita jual. Bagi teman-teman mau beli, silakan. Bisa melalui Tokopedia, langsung J-Friends, ya nama tokonya adalah ini, J-Friends, atau teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, itu aja bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli dan mendukung perjuangan kita. Karena lewat kalian berbelanja, kalian sudah membantu perjuangan kami dalam melawan fitnahan Polycardos. Apalagi channel ini sedang tidak baik-baik saja ya, baru kena dismonet, dan saya berjanji akan terus berjuang. Mau monet, mau tidak monet, kita akan terus berjuang. Ya, ini komitmen yang sudah saya buat, dan sama ya, saya juga sama Uniriva ngomong hal yang sama. Uniriva channelnya juga channel dismonet, tapi kita akan terus berjuang. Ya, kita akan terus melawan Polycardos yang coba memelintir dan memfitnah Islam. Karena mereka ini kalau diskusi udah nggak bisa. Sehingga cara satu-satunya yang mereka gunakan apa? Fitnah, ya, framing, memutarbalikkan fakta. Itu yang bisa mereka lakukan. Untuk itu harus ada orang-orang yang terjun di diskusi khusus.
meluruskan pemahaman yang salah ini. Kalau debat sudah banyak ya. Ada Uniriva, Kores, Bang Zuma yang di dunia debat. Untuk itu kita butuh tambahan-tambahan orang yang fokus untuk meluruskan statement-statement ngawur dari mereka ini. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Dan bagi teman-teman, jangan juga lupa ya, kita juga punya satu channel lagi yang memang khusus ya, duet antara saya dengan Uniriva, yang memang isinya juga kurang lebih sama dengan channel ini, cuman ini perspektifnya Uniriva. Ya, perspektifnya Uniriva. Bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ya, jangan lupa di-subscribe. Ini ya, nama channelnya adalah Uniriva Official. Nama channelnya Uniriva Official. Ini jangan lupa. Yang subscribe baru 82 orang. Uniriva Official. Ya, ini channel baru, di mana saya dan Uniriva kolaborasi untuk membantai syubhat-syubhat Polycardos ini ya. Mohon didukung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.